maju, nggak kelihatan Bu. Ini sudah terlihat Ibu? Soalnya sudah terlihat kah? Masih belum Bu, masih nilai. Kecil banget Bu. Oh, masih kelihatan Bu ya, maaf. Nah, ini sudah pindah ke Word Bapak Ibu? Masih proses Bu. Oh, Masih proses berbagi. ya. Sudah. Sudah Bu. Sudah Ya, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ini saya off kamera dulu untuk sementara karena kalau saya dengan kamera ini ternyata tidak cukup. Monggo Bu, gimana enaknya sudah. Yang penting di tempat jelas, saya. ya. Yang paling banyak salah Bapak Ibu di nomor 5 ini 3 nomor terbelakang begitu, hampir semuanya banyak yang salah di 3 nomor ini. Memang sedikit membingungkan sepertinya ya Bapak Ibu, terutama terkait dengan tahap-tahap perkembangan begitu. Kita bahas dulu mungkin mulai dari yang nomor 1 ini ya Bapak Ibu. Di soal Sunu adalah siswa kelas 3 SD. Menurut teori perkembangan kognitif, Sunu sudah mampu berpikir secara logis sehingga mampu menjawab tahap perkembangan mampu menjawab ini tahap perkembangan mana yang ditandai oleh kemampuan anak untuk berpikir. Kira-kira di tahapan apa Bapak Ibu? Di sini ada kata kunci apa Bapak Ibu? Konkret. Operasional konkret, betul. Delapan sampai 12 tahun. Iya, betul. Ini adalah 6 sampai 12 tahun atau 7 sampai 11 tahun, di mana di tahapan ini adalah tahap operasional konkret. Gitu ya. Bapak Ibu, kalau operasional formal Bapak Ibu SMP usia SMA berapa? Bu, lebih dari 11 tahun. 13 tahun sampai 17. Betul, alhamdulillah semuanya sudah hafal. Jadi ingat Bapak Ibu, yang akan menjadi jawaban adalah kemungkinan hanya 2 ini ya Bapak Ibu, konkret atau formal. Yang lain tidak, karena 7 sampai 17. Jadi nanti bisa saja jawabannya adalah konkret, bisa saja jawabannya adalah formal. Tergantung nanti Bapak Ibu siswa kelas berapa begitu ya, atau usia berapa begitu yang digambarkan oleh soal. Saya lanjutkan untuk nomor 2. Sepertinya yang nomor 1 banyak terkecoh dengan konkret dan formal begitu ya Bapak Ibu, tapi insya Allah nanti ke depan sudah lebih Suaranya putus. bisa begitu ya, sudah bisa dan juga formal begitu Bapak Ibu. Berikutnya kita ke nomor bentar, coba saya tes dulu ini. Suaranya agak terputus-putus. Suaranya terputus-putus. Ya. Saya terputus-putus ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba pakai headset dulu ya. Oke. Baik, sambil saya mungkin memasang headset karena waktu kita juga cukup terbatas supaya Bapak Ibu juga bisa istirahat untuk sholat begitu ya Bapak Ibu. Kalau hilang Bu suaranya, maaf. Suaranya hilang. Mohon maaf Bu, hilang Bu suaranya. Jaringannya mungkin kurang baik punyanya Bu dosen itu. Nggak jelas. Kanan jelas ini. Bata-bata. Hilang. Kurang jelas. Suaranya hilang. Jaringannya ada baik punyanya Bu dosen itu, kurang baik jadinya. Suaranya SD. Iya, kita tuh. Dua nih ya. Sabar. Nah. Sabar. Masih diperbaiki oleh dosen.
Bapak Ibu, saya sambung ya, Bu Novi, sambil Bu Novi nggih. Bapak Ibu, saya sambung. Oke, ini kita lihat tahapan berpikir anak. Coba di modul dari belajar. Ini kalau tahap sensori motor, ya. Tahap sensori motor, maka anak motoriknya. Oke. Kalau yang preoperasional ini simbol dan tanda bahasa, simbol yang belum bisa berpikir ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya ini masih simbol-simbol ya. 2 sampai 7 tahun itu simbol ya. Baru kemudian kalau umur ini operasional formal, anak sudah mulai pikir abstrak. Itu ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Tahap operasional formal umur 12 atau sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak logis dengan menggunakan pola pikir ya, dengan menggunakan pola pikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetik. Jadi anak sudah mulai berpikir logis, abstrak dan logis itu pada tahap operasional formal. Sebelumnya masih menggunakan simbol-simbol gitu Ibu ya. Baik, kembali Bu Novi, monggo Bu Novi bisa dengar suara saya Bu Novi? Ini Bu, suara saya cukup terdengar Bapak Ibu sekarang? Oke ya. Dengar jelas Bu. Jadi Bu dan juga Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini saya akhirnya pindah ke jaringan karena saya tidak nomor 2 nggih, terima kasih Bu. Tadi juga sebenarnya hampir sama untuk teori belajar tahapannya sama. Jadi kalau nanti ada dua soal yang terkait dengan perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif, tahapannya sama. Jadi Bapak Ibu bisa diuntungkan dua soal ini begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, untuk yang berikutnya adalah tentang tahapan ini ya Bapak Ibu, tahap perkembangan moral berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg. Nah ini coba saya tampilkan, ada beberapa materi. Jadi kalau di sini jawabannya adalah ya Bapak Ibu, pasca konvensional. Jadi di Kohlberg ini ada 4 tahap Bapak Ibu, ada 3 tahap sebenarnya. Ada pra-konvensional, ada konvensional, ada pasca konvensional. Sebentar saya tampilkan untuk tahapannya di Kohlberg. Nanti akan saya share juga ya Bapak Ibu di link yang sudah disediakan oleh Pak Eko sebelumnya. Jadi ini untuk tingkatannya moral menurut Kohlberg ya Bapak Ibu. Mungkin nanti juga akan barangkali di tryout berikutnya ataupun nanti pada saat UP juga akan ada yang menjadi soal. Ada 3 tahap ini di mana yang awal begitu ya, pasti akhir. Jadi 2 yang lainnya ini adalah pengecoh Bapak Ibu. Kalau tadi ada pilihan jawab ada konsekuensi, ada tahapannya, ini ada terakhir adalah konvensional, dan di akhir ini pos, yang namanya pos pasti terakhir. Yang awal ini usianya ada beberapa yang mengklasifikasi ya Bapak Ibu berdasarkan usia, tapi ada beberapa juga yang tidak memberikan
klasifikasi usianya begitu. Untuk di sini saya bagi usianya di usia 4 sampai 10 tahun. Biasanya kalau kita temui anak-anak usia SD ya, ini Bapak Ibu ya, SD kelas SD dan juga anak usia TK sampai dengan SD begitu. Anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh hadiah dan hukum eksternal. Jadi orientasinya ini masih pada hukuman dan ketaatan begitu ya. Jadi kalau sering sekali kita melihat anak-anak itu takut pada saat mereka dihukum begitu ya, meskipun beberapa ahli mengatakan hukuman ini tidak pas, misalnya demikian. Tapi yang kita ketahui biasanya mereka mau masuk pagi begitu ya, atau mereka itu tidak terlambat, atau mereka itu mau sekolah, atau mereka itu mau melakukan ibadah dalam artian mungkin sholat, mungkin puasa, karena ada embel-embel iming-iming mendapatkan hadiah begitu ya, atau mendapatkan hukuman. Nanti kamu kalau terlambat nanti akan dihukum oleh guru misalnya begitu. Kalau tidak mengerjakan tugas nanti akan diberikan hukuman misalnya begitu. Kalau rekti akan diberikan hadiah. Nah, ini memang ada kaitannya dengan teori belajar yang akan dibahas oleh Bu anak-anak yang adanya hukuman begitu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah yang konvensional. Jadi di sini sudah mulai ya itu ya, yang dengan teman-teman landasan pertimbangan moral. Mereka melakukan mau melakukan sesuatu hal begitu ya. Sistem sosialnya didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan dan kewajiban. Jadi mereka sudah mulai paham bahwa saya ini wajib melaksanakan ibadah, saya ini wajib sholat, saya ini wajib puasa begitu ya. Terus dan kewajiban-kewajiban yang lainnya bisa jadi di rumah ataupun di lingkungan masyarakat, bisa juga di sekolah begitu ya, sesuai dengan moral di masing-masing tempat begitu. Umur berapa ini Bu? Umur berapa untuk konvensional Bu? Kalau di sini di konvensional ini di usia remaja Bapak Ibu, di usia mungkin sekitar 10 sampai dengan 17 tahun ya Bapak Ibu, di usia 10 sampai 17 tahun begitu. Lalu 17 tahun remaja berarti Bu, remaja ya Bu? Iya, di fase remaja Bapak, di fase remaja. Nah, di fase dewasa ini sudah mulai masuk pasca konvensional, di mana ini pasti kita sebagai orang dewasa sudah bisa membedakan begitu ya, mana yang hak-hak individual kita, mana yang memang itu sebuah kewajiban, mana yang memang hak masyarakat begitu Bapak Ibu. Nah, kalau dikembalikan dalam dikembalikan dalam soal tadi ya Bapak Ibu ya, memang di soal disebutkan hanya siswa, jadi bisa saja siswa ini sangat luas ya Bapak Ibu, bisa siswa SD, bisa siswa SMP, bisa siswa SMA. Nah, seperti yang saya sampaikan, selain kognitif atau intelektual Bapak Ibu, biasanya usia ini agak tersamarkan begitu, jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai kata kunci utama. Kalau di teori kognitif pasti sudah menyebutkan usia sekian tahun begitu. Nah, itu adalah patokan utama dari teori kognitif. Ketika kita berbicara teori perkembangan yang lain, entah itu teori perkembangan moral, atau itu teori perkembangan sosial, atau itu teori perkembangan emosi begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak bisa usia tidak bisa dijadikan patokan utamanya. Kalau tadi sebentar saya share screen semuanya saja biar lebih mudah.
Kalau di dalam soal ini tadi Bapak Ibu memang dijelaskan hanya siswa begitu ya. Akan tetapi selanjutnya di sini dituliskan bahwa siswa mengeksplorasi akar penyebab tawuran di sekolah itu. Jadi mereka sudah diminta begitu ya, bisa saja ini sebuah tugas begitu Bapak Ibu, kalau saya mempersepsikan nomor 74 ini ya. Jadi tidak bisa kita patokkan kata kuncinya adalah siswa, tapi ada di kata ini ya Bapak Ibu ya, mengeksplorasi begitu ya, terus berusaha mencari solusi yang adil dan berkelanjutan begitu Bapak Ibu. Ini adalah dua kata kunci utama untuk bisa kita membedakan apakah itu pra-konvensional, apakah itu konvensional atau pasca konvensional. Di tahap konvensional tentu mereka kalau tahap konvensional Bapak Ibu bisa saja soalnya mungkin mengarah pada siswa ini tidak mau tawuran karena takut dihukum misalnya begitu ya, atau takut dikeluarkan dari sekolah misalnya begitu. Ketika membuli temannya, dia tidak mau membuli karena dia takut ada ancaman begitu ya Bapak Ibu, ada hukuman begitu. Ketika hukuman, ancaman itu membuat dia mau melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu, maka itu masuknya pada prakonvensional gitu. Ada beberapa tokoh memang yang tidak menyebutkan usia karena terkadang meskipun orang dewasa itu masih ada yang perkembangan moralnya itu masih di prakonvensional begitu Bapak Ibu, sehingga di tahap di teori perkembangan moral Colvert ini saya tidak menyarankan Bapak Ibu berpatokan utama pada usia gitu, tetapi pada kalimat berikutnya begitu ya Bapak Ibu kalau di soal. Jadi kebetulan dalam soal ini adalah ada mengeksplorasi, berarti ini kalau sudah tahap lanjutan begitu ya, tidak mungkin prakonvensional. Kalau konvensional kita tahu bahwa di konvensional ini tadi ada ini ya Bapak Ibu ya, pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan dan kewajiban, terus mereka berdasarkan kesetiaan. Nah, bisa jadi kalau soalnya adalah mereka ini tawuran karena ikut-ikutan teman misalnya begitu ya, tawuran ikut-ikutan teman, nah maka bisa jadi jawabannya adalah yang konvensional begitu. Karena di sini sudah pada tahap lanjut berusaha mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, maka ini sudah masuk pada tahap moral tahapan yang pasca konvensional begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti yang masuk pasca konvensional itu seperti mahasiswa usia 17 tahun ke atas seperti Bu ya? Iya, nggih. Biasanya demikian nggih Pak Ahmad dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kalau dari segi usia dilihatnya di pasca konvensional ini 17 tahun ke atas, tetapi kembali lagi mohon untuk tidak dijadikan sebagai patokan utama begitu ya Bapak Ibu ya, di ini siswa ini usia itu pada tahap perkembangan moral tidak dijadikan patokan utama. Kalau usia itu patokan utamanya adalah untuk ini kognitifnya Piaget ini ya Bapak Ibu, kognitifnya Piaget ini pasti mereka akan menyebutkan usia. Kalau tidak usia biasanya kelas begitu. Lalu yang berikutnya adalah yang ada usianya adalah miliknya Erikson ini Bapak Ibu. Ini pasti ada usianya begitu. Selebihnya usia tidak menjadikan patokan utama. Tapi kalau kita lihat dari tahap perkembangannya memang lebih mudah kalau kita ini saya berikan usia supaya kita pemahamannya lebih mudah begitu ya. Oh, kalau yang prakonvensional ini sama dengan anak-anak begitu ya Bapak Ibu ya. Sama dengan anak-anak usia 4 sampai 10 tahun yang masih harus dikasih iming-iming, yang masih harus didendeni begitu kalau kata orang Kediri. Jadi harus ada di hukumannya, nanti kalau kamu begini nanti dihukum seperti ini begitu. Dia belum sadar bahwa mereka ini harus melakukan sesuatu karena
karena ya memang itu sudah kewajiban mereka, atau mereka tidak melakukan sesuatu itu ya karena itu hak mereka, misalnya begitu. Mereka belum bisa berpikir ke arah sana. Walaupun memang ada beberapa mungkin di antara orang-orang di sekitar kita masih berada di tahap prakonvensional untuk perkembangan moralnya gitu. Jadi kalau kita ketahui ini ya Bapak Ibu, kalau moral itu menginternalisasi begitu ya, adanya perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal begitu. Dalam perkembangan moral ini ya Bapak Ibu, perilaku itu biasanya berkembang melalui interaksi sosial begitu. Kita semuanya insya Allah juga lebih paham begitu Bapak Ibu terkait dengan perkembangan moral ini. Terus individu menilai benar dan salah dengan cara menafsirkan situasi. Nah, kalau yang prakonvensional mereka belum bisa menafsirkan situasi begitu ya. Jadi belum bisa pada tahap oh ini benar, oh ini salah begitu ya. Tapi mereka harus dilatih dulu begitu, harus dilatih dulu bahwa ini yang benar, begini yang salah. Kalau kamu melakukan yang salah nanti akan dapat hukuman seperti ini, nanti akan dikucilkan, nanti akan dilokni, nanti akan apa begitu. Jadi yang prakonvensional adalah seperti itu gitu Bapak Ibu. Lalu untuk yang konvensional mereka sudah mulai melakukan apa yang orang lain lakukan, dia sudah mulai ikut begitu ya. Temannya begini dia ikut begini, temannya begitu dia ikut begitu, temannya ada kelompok-kelompok begitu ya. Nah kalau ini kan kelompok-kelompok ini kita ibaratkan yang paling dekat adalah remaja begitu ya. Anak-anak remaja itu kan pasti berkelompok. Kalau yang satu disakiti ya pasti akan merasa tersakiti yang lain dan akhirnya saling begitu ya Bapak Ibu. Nah ini mereka di tahap konvensional gitu kurang lebih Bapak Ibu untuk tahap perkembangan moral. Kita lanjutkan di soal nomor 75. Kebetulan yang ditanyakan adalah tentang teori perkembangan emosional ya Bapak Ibu ya. Teori perkembangan emosional miliknya Erik Erikson. Kalau kita lihat, sebentar saya bukakan untuk kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di kisi-kisi memang tidak menyebutkan ya Bapak Ibu ya. Di nomor 75 ini, di nomor 75 sebentar. Oh langsung emosi ya nomor ini. Oke. Saya salah, saya pikir ada emosi, ada moral dan seterusnya. Ternyata memang emosi. Jadi nanti fokusnya pada emosi begitu ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah miliknya Erikson Bapak Ibu. Jadi di sini ada seorang siswi kebetulan usia 15 tahun sering merasa bingung dan ragu tentang identitasnya begitu. Nah ini kan anak remaja ya Bapak Ibu ya, anak remaja yang kebingungan memilih atau mencari identitas begitu. Lalu di sini juga dituliskan dia mencoba berbagai gaya berpakaian dan hobi yang berbeda-beda dalam upaya mencari siapa dirinya yang sebenarnya. Dia sering merasa cemas saat harus mengambil keputusan yang penting. Nah itu ya, merasa cemas mengambil keputusan yang penting seperti memilih mata pelajaran di sekolah begitu. Jadi ini kata kuncinya adalah anak usia 15 tahun ini ya Bapak Ibu. Lalu ini ragu tentang identitasnya, berarti dia sedang mencari identitas ya Bapak Ibu ya. Dia sedang mencari identitas. Ini nggak bisa sebentar. Dia sedang mencari identitas, mencoba-coba, ini mencoba berbagai gaya pakaian. Jadi dia belum tahu dirinya ini siapa begitu. Berdasarkan pernyataan di atas, tahap perkembangan emosional dari teori Erikson yang paling relevan untuk menggambarkan
presentasinya ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kok sama B dengan E ini, Bu? Itu kok jawabannya ada yang sama, Bu. B dan E kok sama itu? Oh iya, ini B dan E sama ya Bapak Ibu ya. Oke, Itu nanti yang saya akan merepotkan. sampaikan ke. Oh ini ya, jadi kemungkinan ada yang menjawab E terus jadi salah ya Bapak Ibu ya. Ya saya disalahkan itu, Bu. Soalnya sama itu, Bu. Sama Bu ya. Iya, Bu. Oh iya, nanti saya akan. Oh, Kalau iya, pilih nanti B Bapak benar, Ibu Bu, akan ya. Kalau pilih E salah. Salah. Jadi dan ini banyak yang salah karena milih E begitu. Sebenarnya benar semua begitu ya. Jadi ketika ini ada identitas ya Bapak Ibu sudah pasti tahu ini adalah identitas begitu ya. Jadi insya Allah di nomor 75 ini apa namanya benar semua begitulah. Insya Allah benar semua ya Bapak Ibu untuk di sini. Sebentar saya tampilkan kembali mungkin yang kemarin ya Bapak Ibu. Gimana ya? Yang sebelumnya itu ada beberapa teori psikososial itu. Yang sebelumnya sebentar belum ketemu Bapak Ibu, nanti filenya kalau ketemu akan saya up lagi di Google Drive yang dimiliki yang dibuat oleh Pak Eko itu ya Bapak Ibu, dan juga teori perkembangan moral yang mungkin bisa jadi tambahan referensi belajar Bapak Ibu semuanya. Baik, ini untuk yang berikutnya paling banyak adalah di 74 dan juga 75 rekor tertingginya. Rekor tertingginya sementara ini 74 dan juga 75, jawaban 73, 74, 75. Jawaban yang paling banyak salah. Yang lainnya tidak aman Bapak Ibu. Ini yang jawab salah itu hanya rata-rata yang salah ini 7 orang, hanya 7 orang, hanya 9 orang, ini bahkan 1, ini bahkan 0 begitu ya Bapak Ibu. PAI untuk yang di apa namanya di fikih ini kalau nggak di akidah akhlak itu juga sama, paling banyak di nomor 73, 74, 75 gitu. Ini terus yang terbanyak kedua adalah ini nomor 83. Kita akan Ibu, insya Allah sudah sangat paham ya untuk yang nomor bawah-bawah karena tidak begitu susah begitu. Mohon penjelasannya, Bu. Itu mohon penjelasannya, Bu. Yang generasi itu saya masih Nomor ini, Bu. 4. Yang generasi Alpha, milenial dan baby boomers. Yang generasi Untuk baby sebelum boomers Bu ya. Novi, Iya, yang lain sebenarnya hanya kategori dari teori Erikson itu diantaranya apa saja, Bu Novi? Mohon penjelasannya. Oh, dari Erikson. Sebentar Bapak, ini saya juga masih sambil mencarikan untuk yang di Erikson. Kemarin filenya kok saya taruh di mana, ini sambil saya cari yang di baby boomer dulu ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau yang lainnya Bapak Ibu itu hanya ini saja sih, pengecoh saja begitu ya, karena fokus kita kan ada di generasi Z dan juga di generasi Alpha. Jadi pilihannya apa namanya pilihannya hanya 2 itu. Kalau tidak generasi apa namanya tidak di generasi Z dan juga tidak di generasi Alpha begitu ya, yang lainnya di skip saja begitu. Jadi kalau ini sebentar saya share, mungkin Bapak Ibu yang pengen tahu ininya nggih, ini saya ambil dari Tempo ini. Jadi ada silent generation ini sudah kelewat ya, sebelum 45 sudah tidak ada kayaknya juga apa namanya
sudah old begitu ya Bapak Ibu. Ada yang membaginya ini di generasi milenial ini di tahun 81 sampai 96 begitu. Di generasi saya ya ini Bapak Ibu, mungkin anak Bapak Ibu lahir di generasi milenial gitu. Ya, saya Ciri-cirinya nggih, Bapak Ibu, dan juga sampai di saya begitu di generasi milenial ini. Lalu 90-an akhir sampai di generasi Z ini masuk di ini ya 97 sampai 2012. Sebenarnya tahun ini banyak versinya Bapak Ibu, tapi tidak perlu difikirkan. Jadi karena kebutuhannya, kalau Bapak Ibu melihat di kisi-kisi itu kan hanya generasi Z dan juga generasi alfa ya. Jadi pasti pilihan jawabannya adalah mengarah ke generasi Z atau ke generasi alfa begitu. Di soal kebetulan tidak ada generasi Z ya Bapak Ibu, adanya generasi alfa. Jadi pasti otomatis jawabannya adalah yang generasi alfa begitu. Walaupun generasi X, generasi Y itu juga hampir mirip-mirip sebenarnya begitu Bapak Ibu, mirip-mirip keduanya, dan sama-sama di era, ada yang menyebutkan era milenial begitu. Seingat saya pernah membacanya di Era milenial itu sama dengan alfa Bu ya? iya, banyak persepsi Bapak Ibu. Jadi pembagiannya ini ada banyak sekali yang membagi begitu ya. Jadi kalau sebentar ini saya tampilkan dulu, kalau saya pernah merangkum begitu Bapak Ibu, ada yang menyampaikan generasi milenial itu juga ada yang apa namanya, sekarang ini juga membaginya sebagai generasi milenial begitu. Jadi ada ini ya kayak baby boomer, ada generasi X gitu. Terus generasi X ini kalau ada yang mengatakan sampai 60 ini nggih 61 sampai ada banyak sekali persepsinya Bapak Ibu untuk macam-macam generasi ini. Tapi kembali lagi, untuk yang pilihan jawaban yang lain itu tidak perlu dilihat begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung untuk yang di nomor 80 berapa ini? Jadi generasi Z dengan alpha itu apa perbedaannya Bu? Sebenarnya sama saja Bapak Ibu, tapi yang membedakan hanya tahun lahirnya begitu. Jadi ada yang menyampaikan kalau bahkan di apa namanya, di modul pun juga tidak dibedakan signifikan ya Bapak Ibu. Penyebutannya selalu digandeng begitu ya, generasi Z dan generasi alfa, generasi Z dan generasi alfa, generasi Z dan generasi alfa begitu. Saya juga membaca yang membedakan hanya tahun lahirnya saja begitu. Jadi kalau ada yang menyampaikan generasi Z ini 2000 awal, 2000 sampai 2020 begitu ya Bapak Ibu, 2000-an sampai awal 2000 sampai 2020, lalu 2020 sampai adalah ada yang mengatakan generasi alfa begitu. Jadi tahunnya pun macam-macam begitu Bapak Ibu. Jadi banyak versinya begitu. Akan tetapi karakteristik keduanya itu sebenarnya sama. Kalau Bapak Ibu lihat di modul itu, di modul selalu digandingkan begitu ya, generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Tidak ada di modul dijelaskan generasi alfa adalah, tidak ada, jadi hanya generasi Z. Lalu semua baik itu karakteristik dalam modul pun juga dituliskan langsung 2 generasi ya Bapak. Di modul ya Bapak Ibu, kalau di modul ini tahun 95 sampai 2010 gitu. Jadi nanti kalau misalnya di dalam soal itu, di dalam pilihan jawaban kok muncul 2, ada generasi Z dan juga generasi alfa, coba Bapak Ibu lihat
anaknya ini agak dilihat lebih melek teknologi, lebih jago IT-nya, kemungkinan itu adalah generasi alfa begitu. Jadi semakin tinggi generasinya, semakin dia jago internetnya begitu, semakin jago dia teknologi informasinya, sehingga untuk kalau di dalam pilihan jawaban ada 2 Z dan alfa, maka Bapak Ibu harus bisa membedakan dari soal itu mana yang lebih menggambarkan dia tingkat internetnya begitu. Tapi saya rasa keduanya akan berjalan bersamaan. Contohnya yang ini tidak ada yang generasi Z ya Bapak Ibu, adanya hanya generasi alfa, karena memang untuk pembedaan generasi milenial, baby boomers, X, Y, Z, alfa ini banyak persepsinya begitu. Ada yang tadi ya dari segi tahun pun juga tidak ada yang saklek tahun sekian sampai sekian, nggak ada. Jadi setiap sebenarnya ini juga tidak dari satu teori besar begitu Bapak Ibu, karena ini adalah turunan dari teori-teori yang seperti teorinya mungkin teori perkembangan dan seterusnya. Itu di akhirnya banyak tokoh yang membagi dari setiap tahunnya, tapi pada dasarnya dari segi karakteristik untuk milenial begitu ya, mulai dari X, Y, Z begitu, X, Y, Z sampai dengan alpha, sebenarnya karakteristiknya hampir sama, hanya semakin kesini mereka semakin melek teknologi gitu. Semakin kesini sebenarnya sih mereka semakin semakin mager begitu ya Bapak Ibu ya, malas gerak begitu. Jadi karena sudah saking nikmat sekali dengan teknologi-teknologi yang memudahkan, sehingga kadang mereka jadi malas untuk melakukan banyak hal, atau mungkin kurang berpikir kritis dan seterusnya. Tetapi kalau dari segi penggunaan teknologi, anak zaman sekarang itu jauh lebih pesat daripada generasi sebelumnya. Itu saja yang membedakan begitu Bapak Ibu. Sama ini juga generasi X itu gimana Bu? Suaranya pecah. Generasi X dan Y. Generasi X dan Y kita tidak bahas sekarang ya Bapak Ibu, karena nanti terlalu melebar begitu, dan supaya Bapak Ibu fokusnya pada Z dan alpha saja. Jadi saya yakin kisi-kisinya hanya Z dan alpha, maka yang harus dipahami adalah Z dan alpha ini anak-anak yang lahir mulai dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang gitu nih Bapak Ibu. Jadi batasan usianya adalah anak-anak yang lahir di tahun 2000-an sampai dengan sekarang, itu batasan usianya. Secara garis besar ya Bapak Ibu. Lalu untuk segi karakteristik seperti yang sudah ada di dalam modul begitu ya Bapak Ibu, pada intinya generasi Z dan juga generasi alpha ini mereka ada yang menyebutkan lagi adalah julukannya, nanti tambah panjang begitu ya, menyebutkannya adalah generasi strawberry begitu ya Bapak Ibu. Jadi julukan untuk anak-anak sebenarnya kalau generasi strawberry ini bukan lahirnya sih, tapi era 2020-an ini adalah eranya generasi strawberry, yang mana mereka jauh lebih strawberry. Mereka ini pinter ya Bapak Ibu. Anak-anak tahun 2000-an itu kan mereka dari segi kemasan mereka casingnya lebih oke begitu ya daripada generasi sebelumnya. Jauh lebih tinggi misalnya, karena gizinya sudah tercukupi. Tapi di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa mereka ini jauh lebih lembek begitu. Jadi kalau di kalau di modul itu dijelaskan ini ya Bapak Ibu, terbiasa bertransaksi, belanja, makanan, jasa dan barang secara daring begitu. Jadi ini sebenarnya saya tidak generasi Z dan alpha, tapi saya juga mengalami belanja secara daring begitu. Sampai bahkan minyak saja saya juga belinya online daripada ke apotek begitu Bapak Ibu. Jadi saking terbiasanya
memang anak-anak yang lahir di era sekarang itu mereka proses belajar, karena kita sedang berbicara tentang pembelajaran begitu ya Bapak Ibu, maka ini kita kemas dengan konsep pembelajaran juga. Jadi kalau anak-anak usia yang lahir di tahun 2000-an, berarti kan sekarang maksimal mereka sudah lulus perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Yang paling tua sudah lulus perguruan tinggi karena mungkin usianya sudah 21-23 tahun begitu. Anak-anak yang di 2010-an sekarang ini sudah mulai ini Bapak Ibu, anak-anak belajar tentang kemandirian dan eksplorasi begitu. Di sisi lain tidak semua konten internet layak dikonsumsi, atau jadi mereka sebenarnya sangat suka dengan internet. Nah, ini hal yang positif yang harus dimanfaatkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak selalu, karena kalau kita ngomong internet harus menjadi konten kreator yang mengisi konten-konten kebaikan yang ada di internet gitu kalau menurut saya. Karena anak zaman sekarang itu kan nggak bisa kita kembalikan seperti dulu nggih. Anak generasi Z dan Alpha ini kalau kita lihat adalah karakteristiknya di sini semuanya bergantung pada teknologi. Karena mereka sudah bergantung pada teknologi, maka memang tugas kita sebagai orang dewasa menyediakan konten-konten positif sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka manfaatkan begitu di dalam proses pembelajaran ataupun proses kehidupan sehari-hari itu juga jauh lebih positif begitu Bapak Ibu. Itu yang perlu digarisbawahi begitu ya dari generasi Z dan juga generasi Alpha. Saya yakin di dalam soal pun juga tidak akan melencong lari ke beberapa generasi yang lain ya Bapak Ibu. Jadi pasti sudah disebutkan generasinya begitu, atau kalau ada di pilihan jawaban ya pasti langsung jadi satu begitu ya, Z dan Alpha, atau salah satunya Z saja atau Alpha saja begitu di pilihan jawaban. Sama seperti yang di nomor 84 ini Bapak Ibu, ini ada kecuali, tapi alhamdulillah banyak yang perhatian ya dengan kata kecuali begitu ya Bapak Ibu. Kecuali ini yang B, cenderung lebih suka pelajaran yang bersifat tetap dan konservatif. Anak zaman sekarang kalau hanya mendengarkan saja saya rasa cukup membosankan begitu ya Bapak Ibu bagi mereka, karena dari segi karakteristik anak itu kan karena mereka sering melihat internet ya Bapak Ibu, sering melihat YouTube, apalagi sekarang ada YouTube Short yang cepat sekali, 1 menit, nggak ada 1 menit sudah ganti lagi, nggak ada 1 menit sudah ganti lagi. Ternyata Bapak Ibu di beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika anak itu sangat sering melihat YouTube Short atau TikTok atau sejenisnya ya, jadi video dengan durasi pendek apapun itu, baik di media sosial manapun, video dengan durasi pendek kurang dari 1 menit itu nantinya akan mempengaruhi konsentrasi dia saat belajar. Saat belajar mereka ternyata juga tidak bisa berkonsentrasi lama Bapak Ibu. Jadi makanya anak-anak generasi Z dan Alpha itu mereka tidak suka pekerjaan yang bersifat tetap, duduk, diam begitu, mereka tidak suka begitu. Dan konsentrasi mereka sangat terbatas karena keseharian mereka sudah sangat terbiasa untuk melihat sesuatu yang bergerak cepat. YouTube Short, TikTok itu pun hanya 1 menit, tidak ada sudah ganti, kadang 10 detik, kadang hanya 15 detik sudah ganti begitu ya. Anak saya yang TKB ketika saya tanya kenapa suka nonton YouTube Short daripada YouTube yang panjang, dia bilang bosan aku Bu kalau nonton itu 15 panjang, durasinya YouTube itu kan panjang ya, paling sedikit mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu ya. Bagi anak-anak ternyata sekarang 5 menit untuk duduk dia memperhatikan sudah panjang Bapak Ibu. Nah ini yang agak jadi PR berat begitu nggak untuk Bapak Ibu semuanya, apalagi yang sudah kelas tinggi begitu atau sebaliknya nggak, apalagi kelas rendah gitu Bapak Ibu, sehingga memang anak-anak yang generasi Z, generasi Alpha yang sekarang TK mungkin sampai dengan SMA, mereka tidak suka kalau duduk
diam mendengarkan yang lama Bapak Ibu, karena memang mereka sudah, ya itu tadi, mereka sudah kebiasaan melihat sesuatu yang singkat, sehingga kalau gurunya itu tidak menyampaikan secara singkat, mereka pasti akan bosan. Ternyata itu ada pengaruhnya penelitian yang baru-baru ini. Nah, sama dengan ini tadi ya Bapak Ibu di nomor 84. Lalu di nomor 85 ini memanfaatkan teknologi seperti video edukatif, simulasi interaktif, dan lain sebagainya. Berdasarkan di atas strategi pembelajaran yang paling sesuai begitu. Ini juga alhamdulillah bisa semua ya Bapak Ibu. Kalau ini kan buku teks tidak masanya ya Bapak Ibu, kembali lagi mereka tidak bisa duduk tenang diam dalam waktu yang lama. Beberapa ada sih Bapak Ibu, generasi Z dan Alpha, beberapa mereka bisa konsentrasinya tinggi, tapi sebagian besarnya tidak demikian begitu. Menghindari penggunaan perangkat teknologi dalam kelas, gak ada, saya rasa semua anak-anak generasi Z dan Alpha sangat senang kalau yang terkait dengan perangkat teknologi dalam kelas begitu. Bahkan mahasiswa saya pernah mensurvei anak-anak yang pernah saya ajar begitu Bapak Ibu yang masih di semester 1, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak suka untuk pembelajaran yang duduk diam mendengarkan ceramah, mereka nggak suka. Mereka sukanya yang hihi tepuk-tepuk begitu ya Bapak Ibu, nyanyi-nyanyi begitu, yang santai begitu, yang santai dan yang tidak banyak tugas begitu. Sepertinya sama dia dengan karakteristik siswa-siswinya panjenengan semuanya, karena memang anak-anak generasi Z dan Alpha ini agak susah begitu ya, memang suaranya nggak dengar Bu. Yeah. Mohon maaf. Oke, Bapak Ibu. Jelas. Terdengar Oke, jelas. siap. Kalau yang ini sudah jelas nggih, adanya yang D begitu, mengintegrasikan video edukatif dan simulasi interaktif dalam pembelajaran. Karena kembali lagi di sini kata kuncinya generasi Z dan Alpha, sudah tidak ada yang lain. Lalu di 87 pun juga sama, masih tentang kalau di 87 ini terkait dengan perkembangan fisik siswa ya Bapak Ibu. Saya lihat juga banyak yang benar di nomor 87 ini, karena memang ini terkait perkembangan fisik, maka menggunakan variasi aktivitas permainan bergerak atau jeda gerakan selama pembelajaran begitu. Kalau di sini anak usia 9 tahun begitu ya Bapak Ibu, terus ini adalah kata kuncinya tingkat energi yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu di kurikulum Merdeka juga Bapak Ibu diminta untuk mengobservasi terlebih dahulu ya kebutuhan dari siswa-siswinya. Beberapa siswa tampak gelisah jika harus duduk terlalu lama. Terus tapi sedangkan yang lain enggak begitu ya Bapak Ibu. Sedangkan yang lain lebih suka bergerak. Maka apa yang harus dilakukan begitu ya oleh seorang guru kalau memberikan tugas-tugas yang hanya melibatkan pemikiran tanpa aktivitas fisik? Tentu anak-anak yang ini tadi ya lebih suka bergerak, pasti mereka tidak bisa fokus begitu ya Bapak Ibu. Mengajarkan siswa untuk tetap diam dan duduk selama seluruh sesi pembelajaran ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu, karena hanya ayo diam, duduk, jangan ada yang bersuara ya. Kalau pas ujian mungkin oke ya Bapak Ibu, tapi kalau anak generasi Z dan Alpha rasanya kurang pas gitu ketika hanya memberikan instruksi untuk duduk diam begitu. Menggunakan variasi aktivitas. Kalau ini melarang, tidak diperkenankan begitu ya Bapak Ibu. Lalu mengabaikan perbedaan ini juga tidak diperkenankan, meskipun terkadang saya pun juga demikian di dalam kelas begitu, mengabaikan perbedaan tingkat energinya siswa begitu. Akan tetapi seharusnya memang kita menggunakan variasi, boleh sesekali ada ice breaking di kelas begitu Bapak Ibu, sehingga memfasilitasi
ini yang dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ini ya, yang suka gerak ini gitu. Lalu di nomor 98 yang terakhir ini juga menurut saya juga cukup mudah dibuktikan, banyak yang benar, bahkan di SKI 99,9% jawabannya benar semua. Alhamdulillah. Ini perkembangan emosi dan sosial. Di sini ada kata kuncinya adalah dia baru saja pindah begitu ya Bapak Ibu. Terus dia tertutup dan seringkali diam saat berinteraksi dengan teman-temannya. Dia juga terlihat agak ragu untuk berbicara di depan kelas. Namun saat di rumah Dina terlihat ceria dan sering berbicara dengan keluarganya. Kalau genetik sepertinya tidak ya Bapak Ibu, karena dalam soal tidak ditulis orang tuanya juga demikian. Kalau di soal itu ada menginformasikan bahwa orang tua Dina juga nggak pernah ngobrol dengan tetangganya begitu misalnya. Orang tua Dina nggak pernah ngobrol dengan tetangganya, nggak pernah bersosialisasi dengan tetangganya, mereka tertutup. Nah, maka ini termasuk pada faktor genetik. Untuk lingkungan sekolah yang kurang ramah, di sini juga tidak dijelaskan bagaimana lingkungan sekolah. Hanya sekolahnya baru gitu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan sekolah juga kurang tepat, kecuali kalau di soal itu dituliskan di sekolah itu ada kasus bullying misalnya, ada kasus apa. Nah, ini berarti lingkungan sekolah yang kurang ramah begitu, okay? Lalu untuk yang C, kebiasaan berbicara yang ditanamkan keluarga. Di sini juga terlihat di keluarga ketika di rumah Dina ini sering berbicara ini, okay? Dina terlihat ceria dan sering berbicara dengan keluarga. Berarti kan sebenarnya pendiamnya Dina ini bukan karena kebiasaan berbicara ketika di rumah. Jadi yang paling tepat adalah perubahan lingkungan dan adaptasi. Malu-malu kucing tuh. Nggih, malu-malu karena baru nggih baru pindah. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Awanah nggih terkait dengan teori belajar begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita bahas terkait dengan perkembangan peserta didik, ada 8 soal, bisa semakin mencerahkan di hari-hari yang sudah mendung ini ya Bapak Ibu. Semoga semakin tercerahkan begitu Bapak Ibu, dan juga bisa Bapak Ibu bisa nanti lebih baik lagi hasil reoutnya begitu. Nggih, nanti materi akan kami share nggih Bapak Ibu begitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu mungkin nanti di kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi. Di yudisium tadi yang disampaikan Bu Muawana, insya Allah bisa masuk bersama-sama semuanya, yudisium bersama-sama begitu nggih. Amin. Bapak Ibu semuanya tetap semangat, semoga ini dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya, ini ikhtiar kita semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa lancar nanti saat ulangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muawana, apakah masih di sini Ibu? Sudah siap? Itu tadi bisa di Nggih, nanti saya share di spreadsheet Ibu. Nggih, monggo Bu Mu, matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Novi. Nggih. Terima kasih Ibu dan terima kasih. Bu Novi, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu sampai nanti jam 4. jam 4 ya. Lanjut Bu. Iya. Bapak Ibu boleh di mute hostnya ya. Siapa yang membantu hostnya tolong di mute kan kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin share screen. Yang
yang berkaitan dengan teori belajar, Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan kah Bapak Ibu ya? Sampun ya? Baik. Teori belajar ya. Oke. Teori belajar kemarin saya sampaikan bahwa ada 5 teori belajar yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang ada di kisi-kisi. 1 teori belajar behavioristik ya. Yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, yang keempat teori belajar humanistik, yang kelima adalah teori belajar sosial. Coba kita lihat ini ada soal teori belajar kognitif. Kognitif itu otak, pemikiran ya Bapak Ibu ya, ingat ya, kognitif itu otak, pemikiran. Oke, merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran penting proses kognitif dalam belajar, proses berpikir ya. Salah satu tokoh yang dikenal kontribusi adalah Piaget. Bagaimana pendekatan pembelajaran kognitif berbeda dengan pendekatan lain? Kita lihat, teori belajar kognitif hanya berfokus pada aspek kognitif tanpa memperhatikan emosi. Ya. Yang kedua, teori belajar kognitif menganggap bahwa individu secara aktif mengolah informasi untuk memahami dunia. Ini ya, oke, jawabannya sudah bisa ditebak. Ini ada mengolah informasi ya, mengolah informasi. Kalau ini ada aspek kognitif, tapi ada kalimat tanpa memperhatikan emosi, ini yang menjadi soal ini menjadi benar. Yang benar adalah yang nomor 2, berpikir untuk mengolah informasi untuk memahami dunia. Yang ketiga kita lihat teori belajar kognitif menekankan belajar menjadi melalui interaksi sosial. Kalau interaksi sosial berarti teori belajar sosial Bapak Ibu ya. Kemudian teori belajar kognitif menekankan pentingnya reinforcement dalam pembelajaran. Reinforcement adalah teori belajar behavioristik ya. Penguatan, stimulus, respon, kemudian reinforcement, reward, punishment, itu semuanya masuk behavioristik. Maka di sini kunci jawabannya yang benar adalah B. Jadi teori belajar kognitif menganggap bahwa individu secara aktif mengolah informasi untuk memahami dunia. Bisa dipahami pula, kognitif adalah proses berpikir. Belajar menurut teori kognitif adalah proses belajar yang berpikir kompleks. Dalam teori kognitif, teori-teori perkembangan berpikir mulai dari operasional konkret itu tadi ya yang dibahas tadi. Baik. Ini dari belajar konstruktivistik ya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa mayoritas model pembelajaran sekarang didasarkan pada teori belajar konstruktivistik. Berikut adalah ciri pembelajaran konstruktivistik. Guru menyediakan lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran. Peserta didik belajar untuk membangun pengetahuan untuk dirinya. Proses pembelajaran menekankan pada hasil daripada proses. Ini salah ya. Karena konstruktivistik itu proses pembelajaran menekankan pada proses bukan hasil ya. Pembelajaran fokus pada kegiatan mengamati dan meniru. Ya, salah ya. Mengamati dan meniru. Guru mendorong siswa didik untuk bertanya dan berdialog. Oke, benar ya. 1 dan 5. Berarti yang 1 dan 5. Masa satu kan Dan 5. konstruk itu membangun dua dan lima. Membangun, konstruktivistik, membangun. ya, konstruktivistik, konstruk itu membangun Bapak Ibu ya. Bangun. Bangun 3 sama 5. Oke. 2. Jawabannya adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Ya, 2 dan 5. Ada 2 Bu, ada B dan Bedanya 5 dan 2 atau 2 dan 5 Bu? Apa itu? 2 dan 5. ada 5 dan 2, ada 2 dan 5. Ya, bedanya apa itu Bu? Antara B dan Konstruktif, Pak. Ini jawabannya ini yang salah Bersusun. ini ya. Harus bersusun. Ya, 5 dan 2 ini, wah ini salah ini. Cuma dibalik aja. Tapi biasanya orang kan
berangkat dari yang kecil ke yang besar ya. Tersusun harusnya. Iya. Iya, Namanya tersusun. bangun. Oke. Masih jawaban yang menjebak ini. Misalnya Seorang guru ingin menerapkan salah satu pendekatan dalam pembelajaran PAI pada tema Hari Kiamat. Sebagian besar peserta didik di kelas senang belajar dengan melihat gambar secara langsung, oke? Melihat gambar secara langsung. Bagaimana guru dalam mengintegrasikan gaya belajar siswa dengan pendekatan humanistik? Ya, lihat. Memberikan siswa tersebut kesempatan untuk membuat presentasi. Presentasi visual tentang topik hari kiamat. Oke, kita lihat kata kuncinya adalah melihat gambar secara langsung ya. Itu apa, Bu? Gambar secara langsung ya. Melihat secara langsung ini ya. Ini tadi. Maka presentasi visual kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Betul. Iya betul ya. Karena di sini Kabar. sebagian besar mayoritas siswa gitu ya, mayoritas siswa ingin belajar melihat gambar secara langsung. Kalau di kelas ingin melihat gambar secara langsung, maka yang baik adalah presentasi visual melalui video. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, memberi siswa berdiskusi karena tidak melihat secara langsung kan. Tadi mayoritas siswa visual ya Bapak Ibu ya. Melihat gambar itu berarti kan style atau gaya belajarnya visual. Oke. Kalau diskusi itu auditif ya, auditif. Menulis jurnal, oke, pengembangan, oke. Di situ tadi kata kuncinya sebenarnya adalah gaya belajar visual Bapak Ibu. Jadi soalnya itu kalau dirubah karena soal itu tidak mungkin sama ya. Jadi Bapak Ibu menemukan kata kunci teori belajar gaya belajar visual. Kalau gaya belajar itu kan ada 3. 1, gaya belajar auditif yang mengandalkan indera pendengaran, senang menyimak penjelasan guru, senang mendengarkan, gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar visual. Visual itu siswa senang melihat gambar. Kinestetik, siswa senang mempraktekkan, memperagakan, itu ya. Nanti kalau dirubah berarti di antara itu Bapak Ibu, antara visual, auditif atau kinestetik soalnya itu ya. Baik. Anda adalah seorang guru PAI ingin menerapkan pendekatan belajar sosial. Oke, belajar sosial di kelas. Peserta didik memiliki gaya belajar beragam. Gaya belajarnya beragam. Ada yang auditif, ada yang visual, ada yang kinestetik. Bagaimana Anda merancang pembelajaran memadukan pendekatan belajar sosial dengan keragaman gaya belajar? Ya. Itu, kita lihat. Memilih topik sosial bekerjasama menciptakan presentasi atau pameran yang mencakup berbasis mengatur latihan individu berbasis kompetensi untuk menguji pemahaman tentang konsep, memberikan materi bacaan tentang topik sosial yang kontroversi. Oke. Kemudian kita lihat menyediakan opsi bagi siswa untuk memilih antara bekerja dalam kelompok atau bekerja sendiri. Ini nggak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Panjang-panjang ini, Bu. Ini tidak panjang-panjang. Tapi ini kerja kelompok atau kerja sendiri tidak mungkin, Pak. Ya, tidak mungkin ini ya. Lanjut. Ini materi bacaan tentang topik sosial yang kontroversi, kemudian minta siswa berdiskusi dalam kelompok. Ini kan auditif, Pak, ya. Auditif ini. Kemudian yang kita lihat yang A, merancang proyek beri kebebasan untuk memilih di sosial dan bekerja bersama-sama menciptakan presentasi atau pameran yang mencakup berbagai aspek ini ya. Karena gaya belajarnya di kelas kan beragam, ya, beragam. Baik, kita lihat. Oke, ini masih ini sudah kurikulum ini bagian sudah kurikulum. Ya, sudah kurikulum. Ini tadi sudah dibahas generasi Z. Jadi Bapak Ibu di
diingatkan oleh Bu Novi untuk generasi Z, generasi alfa, di kisi-kisinya hanya generasi alfa dan Z. Jadi abaikan generasi E, generasi boomer, baby boomer, yang lain-lain itu diabaikan. Yang dijadikan pemahaman adalah generasi alfa, Z. Itu kata kuncinya mereka suka belajar dengan teknologi, ya toh? Mereka itu multitasking, mereka itu memahami keragaman budaya. Kalau belajar itu suka dengan hal-hal yang sifatnya visual atau ada tayangan-tayangan video, itu mereka suka. Jadi kata kuncinya generasi alfa, generasi Z itu mereka suka dengan berbasis teknologi, yang pembelajaran yang visual, yang multitasking, yang menghargai keragaman budaya. Itu kata kuncinya di situ Bapak Ibu ya. Baik, saya ingin mengingatkan kembali lagi. Minta izin mengingatkan kembali kemarin, nanti kalau ada soal-soal dibolak-balik ya Bapak Ibu ya. Ada soal-soal dibolak-balik, saya ingin memahami betul penjenengan ini, saya ulang terus saya ulang-ulang berulang-ulang ya. Biar hafal ya. Kita mengingatkan untuk teori belajar ini materi esensial yang sesuai dengan kisi-kisi adalah penerapan teori behavioristik dan teori kognitif. Implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran, implikasi teori kognitif dalam pembelajaran ini pasti keluar nih Bapak Ibu ya. Cuman soalnya bisa dirubah-rubah. Maka karena soalnya itu bisa dirubah-rubah, maka konsepnya aja dipahami. Teori belajar behavioristik ini ada Thorndike, Guthrie, Skinner, dan implementasi behavioristik dalam pembelajaran. Kemudian teori kognitif, ya, menurut Piaget ada 4 tahapan itu. Tahapan berpikir itu Piaget, Brunner, Ausubel, Gagne, teori belajar kognitif. Baik. Humanistik, konstruktivistik, kemudian teori belajar sosial ini yang kisi-kisi Bapak Ibu materinya ini. Teori belajar sosial, ya. Maka Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan kembali Bapak Ibu ya. Kata kunci ini saya minta untuk sekedar hampir dihafal gitu ya. Behavioristik ada stimulus, respon. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus, yaitu penciptaan lingkungan belajar dan respon belajar. Ada kata kunci reward and punishment. Ada kata kunci perilaku dan pembiasaan, ya. Perilaku dan pembiasaan, reward punishment, reinforcement, stimulus respon, semuanya kata kunci miliknya behavioristik, ya. Teori kognitif belajar adalah proses yang berpikir sifatnya kompleks, menyimpan informasi, membangun informasi, semuanya masuk kognitif Bapak Ibu ya. Proses siswa menyimpan informasi gitu ya. Proses berpikir yang kompleks. Baik. Piaget, ini tahapan sensori motorik, ini perkembangan motorik Bapak Ibu ya. Anak-anak diajari berjalan gitu-gitu ya. Preoperasional pengenalan simbol-simbol. Kalau buah ya gambar buah atau miniatur buah. Begitu. Operasional konkret, berpikir konkret. Nah, kalau operasional formal ini berpikir abstrak, berpikir konseptual. Tadi ada soal tadi tahapan beroperasional formal Bapak Ibu, mana peserta didik sudah bisa berpikir abstrak, apa itu sholat, apa itu surga, apa neraka, itu dengan berpikir abstrak ya. Baik, sekali lagi kami mengingatkan juga Bapak Ibu, ada di kisi-kisi teori humanistik, memanusiakan manusia. Guru mendorong siswa berpartisipasi aktif, kreatif, menghargai perbedaan,
pengembangan potensi secara utuh. Nanti soalnya panjang, kalau ada kata kunci ini berarti masuk teori humanistik. Sudah kita kasih contoh ya. Teori belajar konstruktivistik ini anak belajar dari pengalaman. Oke. Anak mengkonstruk, menyusun, membangun pengalaman-pengalaman belajar menjadi satu pengetahuan. Siswa kemudian proses belajar berorientasi pada proses pembelajaran, berorientasi proses bukan hasil. Guru memberi kesempatan kepada siswa menggunakan pengalaman untuk berpikir. Guru memfasilitasi siswa dengan berbagai sumber. Nah, ini semuanya masuk konstruktivistik. Makanya saya bilang hampir mayoritas pembelajaran sekarang itu mengikuti teori konstruktivistik. Teori belajar sosial, ya, menirukan lingkungan, proses modeling, proses imitasi, mengobservasi. Model pembelajaran, ya, itu ya Bapak Ibu ya. Max, tim ini sangat generasi Z, ya, generasi Alpha dan generasi Z. Ini pembelajaran yang teknologikal, pedagogikal, PBL, itu semuanya untuk generasi Z, ya. Materinya bisa di-share nanti. Iya, nanti bisa, nanti biar dimasukkan ke siap. Link atau dimasukkan di sini atau di nggak apa-apa, chat. Bu. Di chat ini nggak apa-apa, monggo Bu ya, monggo. Di kolom chat Bu. Enak-enaknya Bu. Kolom chat. Mohon maaf ini sebelumnya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, monggo Bu. Lanjut. Mantap. Ini saya kirim ke kolom chat ya Bu ya. Kalau sudah ditutup. Bu Novi belum ngirim. Ini yang penting banget ini malahan. Ini harus ini Bu. Poin-poin kunci soalnya Bu ini. Belajarnya ya. Yang mengecoh kemarin ini Pak ini. Tapi bagusnya terangin lagi terus Bu. Teranginnya Bu. Iya. Karena teori belajar itu kayaknya memang harus dihafal Bapak Ibu ya. Iya. Walaupun soalnya panjang, kalau Bapak Ibu paham kata kuncinya, insya Allah nanti bisa ya. Insya Allah kalau belajar kayak gini Bu, insya Allah cepat masuk Bu. Karena ada kata kuncinya. Paham. Benar. Iya. Banyak hafalnya. Betul. Ya, karena kalimatnya panjang-panjang kalau nggak ada kata kunci nanti. Betul. Ya panjang, soalnya panjang, jawabannya panjang. Iya. Baik, saya sebentar Pak, Bapak Ibu sebentar. Saya kirim ya. Iya, daripada lu. Ya, kita tunggu. Mohon maaf ini sebelumnya Bu, sudah ngerepotin dengan. Enggak, ini sudah kewajiban ini ya. Iya. Hanya kalau mau ngirim screen-nya ditutup dulu. Oh, di screen dulu ya, ditutup dulu ya. Iya, screen-nya ditutup dulu baru Nggak bisa dikirim. Bu, kalau enggak dalam screen. Saya stop share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu, saya sambil ngirim, Bapak Ibu boleh sambil sholat dulu karena segera masuk ini Bapak Ibu ya. Saya sambil ngirim ya Bapak Ibu ya. Mantap. Terima kasih. Untuk materi kami sholat dulu ya Ibu, sampai di sebentar. sini ya. Sholat dulu sebentar Ibu. Betul. Kami ingin share screen ya Bapak Ibu, monggo. Iya Bu. Ya Bu. Ada Bu.